Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Istiani dengan kelas K520AL dengan NPM 102212252. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membahas jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Untuk soalnya, PT Pandawa adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan elektronik. Di bawah ini terlampir transaksi pada tanggal 1 Januari 2021. Untuk yang pertama, ada tanggal 1 Januari 2021 dijual barang dagang dengan nilai nominal Rp3.050.000 menggunakan metode perpetual dan secara kredit dengan nilai HPP Rp500.000. Untuk yang kedua, tanggal 2 Januari 2021 dijual barang dagang Rp1.200.000 dengan metode perpetual dan secara kas dengan nilai HPP Rp500.000. Untuk yang ketiga, tanggal 3 Januari 2021 dibeli saham 60% dari PT Angkasa sebesar Rp2 juta dengan nilai yang dibayarkan dari total 100%. Untuk yang keempat, tanggal 4 Februari 2021 PT Angkasa menjual barang dagang dengan nilai nominal Rp450.000 metode perpetual dan secara kredit dengan nilai HPP Rp450.000. Untuk yang kelima, tanggal 2 Maret 2021 melakukan pelunasan piutang tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp3.050.000 melalui kas. Dan yang keenam ada 8 Maret 2021 dibeli peralatan oleh PT Pandawa sebesar Rp2.500.000 secara kredit. Untuk yang ketujuh, tanggal 30 Maret 2021 dibayar gaji karyawan sebesar Rp1.500.000 secara kas. Untuk yang kedelapan, tanggal 6 April 2021 melakukan pelunasan piutang tanggal 4 Februari 2021 sebesar Rp500.000 melalui kas. Untuk yang ke-9, tanggal 30 April 2021 dibayar gaji sebesar Rp1.500.000 secara kas. Untuk yang ke-10, tanggal 8 Mei 2021 PT Pandawa membayar hutang tanggal 8 Maret 2021 yaitu sebesar Rp2.500.000. Untuk yang ke-11, tanggal 1 November 2021 dibeli mobil operasional untuk PT Pandawa sebesar Rp10 juta secara kas, dan tanggal 2 November 2021 dibeli mobil operasional PT Angkasa sebesar Rp10 juta secara kas. Untuk yang ke-13, tanggal 31 Desember 2021 PT Angkasa pun mengumumkan laba sebesar Rp10 juta melalui kas. Dan yang terakhir, 31 Desember 2021 PT Angkasa mengumumkan dividen sebesar Rp8 juta melalui kas. Untuk buku besar per tanggal 1 Januari 2021 sebagai berikut. Untuk kasnya saldo akhir sebesar Rp25 juta. Untuk piutang dagang saldo akhirnya Rp4.500.000, persediaan barang dagang Rp4.500.000, kendaraan Rp14 juta, peralatan Rp5 juta, utang dagang Rp5 juta, modal saham Rp31.444.000, agio saham Rp15 juta, dan yang terakhir laba ditahan Rp7 juta. PT Angkasa yaitu anak perusahaan yang kepemilikan sahamnya dikuasai 60% oleh PT Pandawa sebagai perusahaan induk. Lalu PT Angkasa menjual obligasi ke publik sebesar Rp500.000 berbunga 10% dengan jangka waktu 10 tahun. Maka 1 tahun setelah menjual obligasi tersebut dibeli oleh PT Pandawa sebesar Rp50.000 dengan harga beli sebesar Rp60.000. Maka perhitungannya Rp10.000 dari bunga 10% dari menjual obligasi sebesar Rp500.000 dengan menjual obligasi Rp50.000, maka dikali 60% sama dengan Rp6.000, dan Rp10.000 dikali 40% untuk PT Angkasa sebagai anak perusahaan, yaitu saham
kurangannya yaitu 4.000. Dari data tersebut maka buatlah GL atau General Ledger untuk lalu ada TB, LR atau laba rugi dan neraca. Untuk GL dari transaksi yang pertama yaitu dijual barang dagang, maka tanggal 1 Januari 2021 jurnalnya piutang dagang di debit 3.050.000, penjualan di kredit 3.050.000. Untuk HPP-nya 500.000 di debit dan persediaan barang dagang di kredit 500.000. Untuk transaksi kedua dijual barang dagang 1.200.000, maka jurnalnya kas di debit 1.200.000, penjualan di kredit 1.200.000, memiliki HPP 500.000, maka HPP-nya 500 di debit dan persediaan barang dagang 500.000 di kredit. Untuk transaksi yang ketiga tanggal 4 Januari sebesar 1.200.000, maka investasi dalam saham PT Angkasanya 1.200.000 dan kasnya 1.200.000. Untuk laba obligasinya PT Angkasa memiliki laba obligasi PT Angkasa 6.000 dari 10.000 dari menjual obligasi oleh PT Panda 50.000, maka menghasilkan 6.000 dan investasi obligasi PT Angkasa 6.000 di kredit. Untuk selanjutnya tanggal 4 Februari PT Angkasa menjual barang dagang secara kredit, yaitu jurnalnya piutang dagang 450.000 di debit, penjualan di kredit 450.000 dengan HPP 450 di debit dan persediaan barang dagang di kredit 450.000. Untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu PT Angkasa mengumumkan laba sebesar 6 juta, yaitu dengan jurnal investasi dalam saham PT Angkasa 6 juta di debit dan laba dari saham PT Angkasa 6 juta di kredit. Untuk piutang dividennya tanggal 31 PT Angkasa mengumumkan dividen, yaitu jurnalnya piutang dividen di debit 4.800.000 dan investasi dalam saham PT Angkasa 4.800.000. Untuk tanggal 2 Maret 2021 transaksi yaitu melakukan pelunasan piutang tanggal 1 Januari 2021 sebesar 3.050.000, yaitu dengan jurnal kas di debit 3.050.000 dan piutang dagang di kredit 3.050.000. Untuk tanggal 8 Maret 2021 dibeli peralatan oleh PT Pandawa dengan jurnal peralatan PT Pandawa di debit 2.500.000 dan utang dagang di kredit 2.500.000. Untuk beban gaji tanggal 30 Maret 2021 yaitu beban gaji di debit 1.500.000 dan kasnya di kredit 1.500.000. Untuk tanggal 6 April melakukan pelunasan piutang tanggal 4 Februari 2021, yaitu jurnalnya kas di debit 500.000 dan piutang dagang di kredit 500.000, yaitu lalu ada HPP 400.000 di debit dan penjualannya 400.000 di kredit. Untuk tanggal 30 April dibayar gaji karyawan sebesar 1.500.000, maka jurnalnya beban gaji 1.500.000 di debit dan kasnya 1.500.000 di kredit. Untuk tanggal 8 Mei 2021 dibayar hutang tanggal 8 Maret 2021, itu jurnalnya hutang dagang di debit 2.500.000 dan kasnya 2.500.000 di kredit.
Untuk tanggal 1 November 2021 dibeli mobil operasional PT Pandawa, maka jurnalnya kendaraan 10 juta di debit dan kasnya 10 juta di kredit. Untuk tanggal 2 November 2021 dibeli mobil operasional PT Angkasa, yaitu kendaraan 10 juta di debit dan kasnya 10 juta di kredit. Lalu setelah itu membuat pivot table yang menghasilkan beban gaji sebesar 3 juta, yaitu beban gaji yang pertama 1.500.000 ditambah beban gaji yang kedua 1.500.000 menghasilkan nilai 3 juta rupiah. Untuk KPP-nya di debit 1.850.000, kasnya di debit 4.700.000 dan di kreditnya ada 26.700.000. Untuk kendaraan 20 juta di debit, untuk penjualan 5.100.000 di kredit, persediaan barang dagang 1.450.000 di kredit, piutang dagang 3.500.000 di debit, 3.500.000 di kredit. Untuk piutang dividen 4.800.000 di debit, utang dagang 2.500.000 di debit dan 2.500.000 di kredit. Untuk investasi dalam saham PT Angkasa 7.200.000 di debit dan 2.500.000 di kredit. Investasi dalam saham PT Angkasa 7.200.000 di debit dan 4.800.000 di kredit. Lalu ada laba obligasi PT Angkasa 6.000 di debit. Untuk investasi obligasi PT Angkasa 6.000 di kredit. Laba dari saham PT Angkasa sebesar 2.500.000 di debit, peralatan PT Pandawa 2.500.000 di debit dan totalnya 50.056.000 di debit dan 50.056.000 di kredit. Selanjutnya ada TB. Yang pertama, kas memiliki saldo awal 25 juta. Untuk debitnya 4.700.000 dengan rumus if error kurung buka VLOOKUP kurung buka TB pada kas, lalu mengambil dari pivot table di GL untuk baris K7 M20 lalu koma 2,0 kurung tutup, koma 0 kurung tutup. Untuk kreditnya dengan rumus if error kurung buka VLOOKUP kurung buka TB pada kas, lalu ada pivot table ambil dari GL K7 M20, 3,0 kurung tutup, 0 kurung tutup. Maka saldo akhirnya 25 juta ditambah 4.700.000 dikurang 26.700.000. Jadi saldo akhirnya 3 juta. Untuk piutang dagang memiliki saldo awal 4.500.000. Untuk debitnya memiliki nilai nominal 3.500.000 dan kreditnya 3.500.000. Maka saldo akhirnya 4.500.000 ditambah 3.500.000 dikurang 3.500.000 sama dengan 4.500.000. Untuk persediaan barang dagang saldo awalnya 4.500.000 di kredit 1.450.000. Maka saldo akhirnya 4.500.000 dikurang 1.450.000 sama dengan 3.050.000. Untuk investasi dalam saham PT Angkasa, debitnya ada 7.200.000, di kreditnya ada 4.800.000. Maka jika dikurang menghasilkan saldo akhir 2.400.000. Untuk investasi obligasi PT Angkasa memiliki saldo awal 6.000 dan di kreditnya 6.000. Maka memiliki saldo akhirnya 12.000. Karena saldo awal dikurang debit ditambah kredit menghasilkan 6.000 dikurang 0 ditambah 6.000 sama dengan 12.000. Piutang dividen di debit 4.800.000, jadi saldo akhirnya juga 4.800.000. Untuk kendaraan saldo awalnya 14 juta, di debitnya 20 juta. Maka menghasilkan saldo akhirnya 34 juta.
Untuk peralatan PT Pandawa, saldo awalnya 5 juta, ditambah 2.500.000, maka saldo akhirnya 7.500.000. Untuk utang dagang, saldo awalnya 5 juta. Untuk debitnya 2.500.000, kreditnya 2.500.000. Jadi saldo akhirnya 5 juta tambah 2.500.000 dikurang 2.500.000 sama dengan 5 juta. Untuk modal saham yaitu ada saldo awalnya 31.444.000, maka saldo akhirnya juga 31.444.000 rupiah. Agio sahamnya saldo awal 15 juta, maka saldo akhirnya juga 15 juta. Ada laba ditahan 7 juta, debit dan kreditnya tidak ada, jadi saldo akhirnya 7 juta. Untuk laba dari saham PT Angkasa, di kreditnya ada 6 juta, saldo akhirnya pun 6 juta. Untuk laba obligasi PT Angkasa ada di debit 6.000 dan penjualan di kredit ada 5.100.000, maka saldo akhirnya 5.100.000. Penjualan ada untuk HPP di debit 1.850.000, maka saldo akhirnya juga 1.850.000. Dan beban gaji di debit 3 juta, saldo akhirnya pun 3 juta. Maka totalnya saldo awal 111.450.000. Debitnya 50.056.000 dan di kreditnya 50.056.000. Jadi total saldo akhirnya 111.450.000. Selanjutnya adalah laba rugi. Untuk laba rugi, penjualan memiliki nilai pusat dengan nilai nominal 5.100.000. Untuk rumusnya yaitu get pivot data kurung buka sum of credit, lalu ke GL dari pivot data tersebut. Untuk baris K6 nama perkiraan, lalu penjualan. Jadi nilai totalnya 5.100.000. Untuk HPP, rumusnya get pivot data kurung buka sum of debit, lalu ambil dari pivot datanya GL K6 nama perkiraan untuk bagian HPP sebesar 1.850.000 di pusat dengan total juga 1.850.000 di pusat. Lalu terakhir ada beban gaji di pusat 3 juta dengan rumusnya get pivot data sum of debit GL K6 nama perkiraan pada bagian beban gaji sebesar 3 juta. Maka labanya 5.100.000, penjualan dikurangi 1.850.000, HPP dikurangi 3 juta beban gaji, maka menghasilkan laba 250.000. Dan yang terakhir ada neraca. Untuk neraca pada kasnya 3 juta. 3 juta ini ada dari cabang sebesar 1 juta dan pusatnya sebesar 2 juta. Untuk piutang dagang ada transaksi dari cabang sebesar 1.500.000, untuk pusatnya sebesar 3 juta. Maka menghasilkan total 4.500.000. Untuk persediaan barang dagang, cabangnya sebesar ada 1.450.000 dan pusatnya 3.050.000. Maka totalnya 4.500.000. Untuk investasi dalam saham PT Angkasa, ada di PT Angkasa investasinya 2.400.000. Maka totalnya juga 2.400.000. Untuk piutang dividen ada 4.800.000 dari PT Angkasa.
maka totalnya juga 4.800.000. Untuk kendaraan ada dari PT Angkasanya 14 juta, dari cabang ada 10 juta, dan pusatnya 10 juta, maka menghasilkan total 34 juta. Dan peralatannya dari PT Angkasa yaitu 2.500.000, pusatnya 5 juta, maka totalnya 7.500.000. Maka total aktifanya di total 60.700.000. Untuk pusat 23.050.000, dari cabangnya 13.950.000, dan PT Angkasa sebesar 23.700.000, maka menghasilkan 60.700.000. Untuk investasi obligasi PT Angkasa, untuk pusatnya 4.000 dan cabangnya 2.000, maka investasi obligasi PT Angkasanya 6.000. Untuk utang dagang di pusatnya ada 1 juta, maka menghasilkan totalnya 1 juta. Untuk modal sahamnya 31.444.000, di pusat totalnya juga 31.444.000. Untuk agio saham ada di pusat 15 juta, menghasilkan total 15 juta. Untuk laba ditahan di pusatnya ada 7 juta, maka menghasilkan total 7 juta. Untuk laba dari saham PT Angkasa ada di PT Angkasanya 6 juta, maka menghasilkan total 6 juta. Untuk laba tahun 2021 250 mengambil dari laba rugi, yaitu dari labanya yang akhir 250.000 di pusat, menghasilkan total 250.000. Maka total pasifanya 60.700.000. Untuk pusatnya 54.698.000, untuk cabangnya sebesar 2.000 dan 6 juta di PT Angkasa. Jadi totalnya 60.700.000. Baik, sekian presentasi dari hasil jawaban ujian akhir semester pada matkul mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.